Marquez, andalan tim yang tak tergantikan, mesin kepercayaan di balik podium. Di balik deru mesin dan sorak-sorai penonton, satu nama selalu menggema di lintasan balap, Marquez. Bukan hanya sekadar pembalap, ia adalah jantung tim, tulang punggung strategi, dan wajah harapan setiap kali bendera start dikibarkan. Sejak bergabung dengan tim Velocita Racing, Marquez telah menunjukkan bakat luar biasa yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Ketepatan saat menikung, kecermatan membaca celah lawan, hingga ketahanan mental dalam tekanan menjadikannya andalan mutlak. Di musim ini saja, ia telah mengamankan 5 podium berturut-turut, 3 diantaranya sebagai juara pertama. Menurut manajer tim, Luciano Ferraro, Marquez bukan hanya cepat di lintasan, tetapi juga cerdas dalam komunikasi teknis. Dia tahu apa yang dibutuhkan motor. Ia bisa memberi umpan balik ke mekanik dengan detail yang luar biasa. Kami tak hanya punya pembalap, kami punya pemimpin, ujar Ferraro. Kehadiran Marquez pun membawa efek domino positif. Performa tim meningkat, sponsor berdatangan, dan moral kru selalu dalam kondisi puncak. Bahkan, pembalap junior dalam tim menjadikannya panutan. Dia bukan hanya pembalap cepat, tapi juga rendah hati dan terbuka untuk berbagi ilmu, kata Miguel, rekan setimnya yang lebih muda. Dengan sisa musim yang masih menyisakan beberapa seri lagi, harapan besar bertumpu pada Marquez. Dan jika ada satu hal yang pasti, itu adalah, selama Marquez masih menginjakan kakinya di lintasan, tim Velocita Racing akan terus melaju sebagai penantang utama gelar juara. Dominasi Marc Marquez di lintasan balap musim ini bukan hanya jadi buah bibir di kalangan fans, tapi juga mulai diakui langsung oleh para rivalnya. Dalam beberapa pernyataan seusai balapan terakhir di sirkuit Mandalika, sejumlah pembalap dari tim papan atas menyebut nama Marc sebagai pesaing paling komplit dan sulit dikalahkan. Marc itu beda. Dia bukan cuma cepat, tapi tahu kapan harus sabar dan kapan harus agresif. Itu yang bikin dia berbahaya, ujar Luca Romano, pembalap utama dari tim Nero Corse, saat ditemui di area paddock. Dalam balapan yang berlangsung sengit di Mandalika, Marc berhasil naik podium pertama setelah duel ketat dengan Romano di 3 lap terakhir. Meski sempat disalip, Marc menunjukkan ketenangan luar biasa dan memanfaatkan kesalahan kecil lawannya untuk merebut kembali posisi terdepan. Julien Estrada, pembalap senior dari tim Falcon Gigaton, bahkan menyebut Marc sebagai pembalap yang bermain di level berbeda. Marc punya insting balap yang alami. Dia bisa membaca situasi balapan dan mengubah strateginya di tengah jalan. Tidak banyak pembalap yang bisa seperti itu, kata Estrada, yang finish di posisi keempat. Di sisi lain, pelatih balap kenamaan asal Malaysia, Rashid Amir, menilai keunggulan Marc terletak pada konsistensi dan mental baja. Banyak pembalap hebat, tapi ketika tekanan datang, mereka goyah. Marc justru semakin stabil. Ini kualitas yang langka, ucapnya saat diwawancarai oleh Bola Sport. Dengan performa impresif dan reputasi yang kian kokoh, tak heran jika banyak yang menjuluki Marc sebagai pembalap paling menakutkan musim ini. Bahkan di media sosial, tagar Verte Marquez sempat menjadi trending di kalangan komunitas balap Asia Tenggara. Musim belum usai, namun satu hal sudah mulai terasa. Rival-rival Marc tak hanya mencoba mengalahkannya di lintasan, tetapi juga sudah mulai mengakui kehebatannya di luar itu. Kini, dengan sisa musim yang tinggal menghitung seri, sorotan tidak hanya tertuju pada perebutan gelar juara, tetapi juga pada seberapa jauh Marc akan melangkah menuliskan sejarahnya sendiri. Di usia yang masih terbilang muda, Marc telah menjadi simbol keseimbangan antara teknik, keberanian, dan ketenangan jiwa. Dan ketika para lawan justru mengakui kehebatannya secara terbuka, itu bukan sekadar pujian, melainkan pengakuan bahwa Marc telah naik ke panggung elit, bukan lagi sekadar pembalap harapan, tapi ikon nyata sebuah generasi. Apakah dominasi ini akan terus berlanjut hingga akhir musim? Satu hal yang pasti, setiap mesin dinyalakan dan bendera start dikibarkan, nama Marc Marquez akan selalu jadi ancaman utama dan inspirasi bagi siapapun yang bermimpi menaklukkan lintasan. Siapa bisa kalahkan Marquez di lintasan Aragon? Sirkuit Motorland Aragon di Spanyol bukan hanya lintasan, tapi panggung sakral bagi seorang legenda MotoGP, Marc Marquez. Dari tikungan tajam hingga trek lurus yang menggoda kecepatan, Marquez seperti memiliki peta rahasia yang tak dimiliki pembalap lain. Tahun demi tahun, ia menjinakkan setiap inci lintasan ini seakan-akan dibangun khusus untuknya. Namun, pertanyaannya kini menggema di garasi paddock dan tribun penonton. Siapa yang bisa mengalahkan sang Raja Aragon? Dominasi Marquez lebih dari sekadar statistik. 8 kali juara dunia ini sudah beberapa kali mengukir kemenangan spektakuler di Aragon.
Ia dikenal dengan manuver ekstremnya, pengereman gila-gilaan, dan keberanian menikung dengan kemiringan nyaris mustahil. Di Aragon, semua itu terlihat lebih buas, lebih percaya diri, lebih. Marquez, tahun 2013, 2016, 2017, dan 2019 menjadi saksi ketika ia berdiri di podium tertinggi dengan senyum lebar. Cedera dan keterpurukan sempat memaksanya mundur dari panggung utama. Namun setiap kali ia kembali ke Aragon, instingnya bangkit, seperti elang yang kembali ke sarangnya. Para penantang, siapa yang punya nyali? Musim ini, beberapa nama mulai mengancam hegemoni Marquez. Francesco Bagnaia dengan Ducatinya tampil stabil, cepat, dan agresif. Fabio Quartararo membawa keanggunan Yamaha dengan presisi ala juara dunia. Jangan lupakan Jorge Martin dan Pedro Acosta, dua pembalap Spanyol yang punya darah panas dan ambisi besar untuk menggulingkan idola masa kecil mereka. Namun, bertarung di Aragon bukan soal kecepatan semata. Ini soal mental, pengalaman, dan kemampuan beradaptasi dengan kondisi ekstrim. Disinilah Marquez unggul jauh. Ia tidak hanya tahu kapan harus menyerang, tapi juga tahu di mana dan bagaimana menaklukkan lawan, bahkan sebelum balapan dimulai. Lintasan atau takdir? Pertanyaannya tetap sama. Siapa bisa kalahkan Marquez di Aragon? Mungkin seseorang dengan strategi dingin, motor sempurna, dan keberanian meledak di saat tepat. Atau mungkin belum ada yang bisa. Karena setiap kali sang 93 menginjakan kaki di grid start Aragon, bukan hanya pembalap lain yang harus bersiap, tapi juga sejarah itu sendiri. Mereka yang berani menantang Marquez di Aragon harus paham, mereka bukan melawan manusia biasa, tapi simbol sebuah era. Dalam dunia MotoGP, ketika kita bicara tentang Marc Marquez, kita bicara tentang kegilaan yang terkontrol, keberanian yang terukur, dan intuisi balap yang nyaris supranatural. Tapi bahkan seorang raja butuh lawan. Di lintasan Aragon, tanah keramat bagi Marquez, ada beberapa nama yang cukup berani untuk menantangnya. Siapa saja mereka? 1. Francesco Bagnaia, Pecco, sang juara bertahan. Motor, Ducati Desmosedici EP. Kekuatan, konsistensi, presisi saat masuk tikungan cepat, dan mental baja. Pecco adalah lawan serius. Ia bukan pembalap flamboyan, tapi punya gaya balap yang rapi dan sulit digoyahkan. Di atas Ducati, ia mampu menjaga ritme dan menjaga bannya hingga lap terakhir. Marquez mungkin lebih agresif, tapi Pecco lebih sabar, dan kadang, itu jauh lebih mematikan. 2. Fabio Quartararo, Raja Yamaha yang terluka. Motor, Yamaha YZR M1. Kekuatan, smooth riding style, kuat di tikungan flowing. Quartararo bukan pembalap Aragon yang dominan, tapi jika motor Yamaha memberi sedikit tenaga lebih, ia bisa menjadi duri dalam daging Marquez. Ia mengandalkan kontrol dan ketepatan, sesuatu yang bisa mengganggu gaya, nekat Marquez, terutama dalam duel 1 lawan 1. 3. Jorge Martin, The Predator. Motor, Ducati Pramac. Kekuatan, start cepat, semangat agresif, dan selalu lapar kemenangan. Martin bukan hanya cepat, dia juga licik. Ia tahu kapan harus menusuk dan kapan harus membiarkan lawan melakukan kesalahan sendiri. Dalam